Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nur Wahid dengan NRP 3125600039 dari kelas 1 D4 ITB. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian logika untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah dasar sistem komputer. Baik, yang pertama yaitu apa itu rangkaian logika. Jadi, rangkaian logika yaitu rangkaian elektronik yang digunakan untuk memproses sinyal biner yaitu 0 dan 1 berdasarkan aturan logika tertentu. Jadi, rangkaian ini merupakan dasar dari semua sistem digital seperti komputer, kalkulator, dan microcontroller. Yang selanjutnya ada jenis rangkaian logika. Untuk jenis rangkaian logika yaitu ada rangkaian logika kombinasi dan juga rangkaian logika sekuensial. Untuk rangkaian logika kombinasi yaitu ada output hanya tergantung dari input saat itu juga, tidak menyimpan data atau tidak mempunyai memori. Untuk contohnya gerbang logika, multiplexer, dan adder. Kemudian yang kedua ada rangkaian logika sekuensial, yaitu output bergantung pada input saat ini dan juga kondisi sebelumnya. Artinya, rangkaian ini memiliki memori. Untuk contohnya yaitu flip-flop, counter, dan register. Kemudian untuk implementasi flip-flop. Jadi flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial dasar yang berfungsi untuk menyimpan satu bit data, yaitu 0 atau 1. Untuk setiap flip-flop memiliki input atau masukan, output atau keluaran yang ditunjukkan untuk key dan key bar. Kemudian ada clock, yaitu sinyal pemicu perubahan. Kemudian untuk jenis flip-flop yaitu ada yang pertama ada SR flip-flop, kemudian ada JK flip-flop, ada D flip-flop, dan juga T flip-flop. Yang pertama ada SR flip-flop, di mana rangkaian logika menyimpan satu bit data yaitu 0 atau 1. Untuk strukturnya SR flip-flop di sini ada input S yang menunjukkan yaitu set terhubung ke gerbang NOR bagian atas. Kemudian yang kedua ada input R atau reset yang terhubung ke gerbang NOR bagian bawah. Kemudian ada output atas disebut key dan output bawah disebut key bar yang selalu menjadi kebalikan dari key. Kedua gerbang saling memberi umpan balik, jadi output satu mempengaruhi input lainnya. Untuk cara kerjanya di sini, di mana kondisi satu yaitu S atau set sama dengan 1 dan R sama dengan 0, maka key di sini sama dengan 1. Di mana input S membuat gerbang atas menghasilkan output key 1. Karena key sama dengan 1, sinyal itu dikirim balik ke gerbang NOR bawah sehingga key barnya sama dengan 0. Yang jadi hasil akhirnya yaitu key sama dengan 1 dan key barnya sama dengan 0. Untuk kondisi yang kedua yaitu ada S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Maka key sama dengan 0, dimana input R sama dengan 1 membuat gerbang bawah menghasilkan output key bar sama dengan 1. Karena key bar sama dengan 1 dikirim balik ke gerbang atas membuat key sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya yaitu key sama dengan 0 dan key bar sama dengan 1.
Untuk kondisi yang ketiga ada S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, dimana Q akan menjadi tetap. Karena tidak ada sinyal aktif, kedua gerbang NOR hanya menerima sinyal feedback dari output sebelumnya. Akibatnya di sini Q dan Q bar tetap sama seperti sebelumnya. Untuk kondisi yang keempat yaitu ada S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, dimana yang menghasilkan ketidakvalidan. Kedua input aktif membuat Q dan Q bar sama-sama 0, yang tidak boleh karena keduanya seharusnya saling berlawanan. Maka kondisi ini disebut forbidden atau tidak valid. Baik, untuk yang kedua yaitu ada jika flip-flop. Jika flip-flop di sini yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menyimpan satu bit data. Bisa 0 atau 1. Untuk strukturnya di sini, jika flip-flop memiliki dua input utama yaitu J sebagai set dan K sebagai reset. Kemudian ada CLK atau clock untuk sinyal pemicu, dan Q dan Q bar merupakan output dan komplemennya. Untuk penjelasannya di sini, dimana yang pertama J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, maka hasilnya tahan atau tidak ada input aktif sehingga Q seperti sebelumnya. Kemudian kondisi yang kedua, J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, dimana menghasilkan set. Input J aktif, maka output Q di set menjadi 1, sama seperti SR flip-flop sebelumnya saat S1 dan R sama dengan 0. Untuk kondisi yang ketiga yaitu J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, ya, maka menghasilkan reset, dimana input K aktif, maka output Q di reset menjadi 0. Bisa sama seperti SR flip-flop sebelumnya yang dimana S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Kemudian untuk kondisi yang keempat yaitu ada J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka menghasilkan toggle. Kalau kedua input aktif secara bersamaan yaitu J dan K, maka Q akan berubah ke kebalikannya setiap kali ada pulsa clock. Untuk contohnya, jika sebelumnya Q sama dengan 0, maka jadi 1. Jika sebelumnya Q sama dengan 1, maka jadi sama dengan 0. Kemudian ada D flip-flop. Untuk D flip-flop di sini merupakan rangkaian logika sekuensial yang berfungsi menyimpan satu bit data yaitu 0 dan 1 dari input D atau data dan mengeluarkannya di output Q ketika sinyal clock aktif. Untuk strukturnya di sini yaitu satu input data atau D, kemudian ada satu CLK atau clock, kemudian ada dua output yang menunjukkan Q dan Q bar yang merupakan kebalikan dari Q. Untuk cara kerja D flip-flop di sini, ketika clock sama dengan 0 atau tidak aktif, maka output Q tidak berubah atau menyimpan kondisi sebelumnya. Kemudian ketika clock sama dengan 1 atau aktif, maka nilai dari input D di sini langsung dikirim ke output Q. Jadi untuk contohnya, kalau D sama dengan 1, maka Q di sini sama dengan 1. Kalau D di sini sama dengan 0, maka di sini Q sama dengan 0 juga.
Untuk contoh sederhananya adalah jika waktu 0 maka clock 0 dan D sama dengan 0, maka Q juga sama dengan 0. Untuk waktu pertama Q naik, untuk waktu pertama clock naik, maka di sini menunjukkan 1 dan Q menunjukkan 1 juga. Jika clock sama dengan untuk waktu yang kedua, jika clock sama dengan 0, maka D sama dengan 0 juga, maka akan menghasilkan Q sama dengan 1. Jika waktu yang ketiga di sini clock menunjukkan naik dan D sama dengan 0, maka Q sama dengan 0 juga. Kemudian selanjutnya di sini ada T flip-flop, di mana rangkaian logika sekuensial yang memiliki satu input yaitu T atau toggle dan satu sinyal clock atau CLK. Di sini struktur T flip-flop yaitu T flip-flop sama dengan JK flip-flop yang J dan K digabung sebagai atau J sama dengan K sama dengan T, dimana JK yang inputnya disamakan menjadi satu sinyal T. Untuk cara kerja T flip-flop di sini yaitu yang pertama, jika T sama dengan 0 maka tidak ada perubahan, yang dimana Q tetap sama seperti sebelumnya. Contohnya, jika sebelumnya Q sama dengan 1, maka tetap Q sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua yaitu jika T sama dengan 1, maka saat clock aktif, output Q berubah menjadi kebalikannya atau toggle. Untuk contohnya di sini, jika clock pertama, maka Q dari 1 menjadi Q sama dengan 0 menjadi 1. Jika clock yang kedua di sini, maka Q dari 1 akan menjadi 0. Kemudian jika clock ketiga yaitu maka Q yang sebelumnya 0 maka jadi 1 lagi, dan seterusnya. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan, di mana rangkaian logika adalah dasar sistem digital modern, dan yang kedua terbagi menjadi kombinasi tanpa memori dan sekuensial yang berarti dengan memori. Kemudian yang terakhir, semua perangkat elektronik digital bekerja berdasarkan prinsip ini. Baik, sekian dari presentasi rangkaian logika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.